Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa diberikan kesehatan. Anak-anak, kita hari ini melanjutkan pembelajaran tematik. Kita sudah masuk tema 6, subtema 3. Untuk hari ini, mapel yang akan kita bahas adalah mapel Bahasa Indonesia dan PPKN. Seperti biasa, sebelum melanjutkan pembelajaran, di awal pembelajaran jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Giat berusaha meraih cita-cita. Nah, untuk tema 6 ini yang dibahas adalah tentang cita-cita. Untuk materi bahasa Indonesia kali ini adalah menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Anak-anak sudah paham kan? Sudah tahu apa itu puisi. Nah, sekarang cara menggunakan tanda jeda materinya ya. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Harus jelas ya, agar orang yang mendengarnya itu paham apa itu isi puisi kalian. Waktu untuk mengambil nafas itu disebut jeda. Jadi kalau anak-anak berhenti sebentar mengambil nafas itu ya, itu namanya jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Nah, di sini ada 3 tanda jeda ya, Nak. Yang pertama garis miring 1, yang kedua garis miring 2, dan yang ketiga garis miring 3. Nah, itu ada maksudnya masing-masing. Untuk yang garis miring 1, itu tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernafas atau mengambil nafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama seperti fungsi tanda koma. Untuk yang kedua, itu ada garis miring 2. Tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan fungsi tanda titik. Biasanya tanda jeda ini digunakan di baris akhir dalam satu bait. Untuk yang ketiga, ada garis miringnya jejer 3. Itu tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasanya digunakan pada akhir puisi. Ini contoh puisi atau bacaan puisi sebelum dan setelah diberi tanda jeda. Coba kalian perhatikan untuk yang sebelah kiri itu sebelum diberi tanda jeda. Bacanya, aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku. Kau telah berjuang demi bangsa, kau berkorban jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, untuk yang sebelah kanan itu setelah diberi tanda jeda. Kalian perhatikan bentuk tanda jedanya. Itu yang garis pertama, kedua, 3, 4 itu tanda jedanya garis 1. Terus untuk yang baris terakhir itu tanda jeda 3, berarti tandanya berakhir ya. Cara bacanya, aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau berkorban jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka.
Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Jadi mendeklamasikan itu maksudnya kalian memperagakan itu mimik wajah, gerakan tubuh, tangan itu juga harus sesuai dengan yang kalian baca. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang pertama yaitu memahami isi puisi. Kalian harus pahami dulu apa isi puisi yang akan kalian baca atau kalian bawakan. Untuk yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai seperti tadi, jeda 1, 2, atau 3. Untuk yang ketiga, memperhatikan intonasi. Intonasi itu maksudnya tinggi, rendah nada. Tempo. Tempo itu adalah cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Irama itu adalah panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Serta pelafalan. Pelafalan itu adalah cara seorang untuk mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Yang keempat adalah memperhatikan mimik. Penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Perhatikan penekanan pada bait puisi berikut. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian menjadi pahlawan cendekia. Mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Kalimat yang bercetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengarnya. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi. Mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik. Selanjutnya yaitu mendeklamasikan puisi karya pribadi. Salah satu langkah mendeklamasikan puisi yaitu dengan cara memahami isi puisi terlebih dahulu. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap larik dan bait puisi. Jadi kalian harus benar-benar memahami, terus kalian harus memaknai makna dari setiap baris dan lariknya tersebut ya. Hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasi puisi. Mendeklamasikan itu maksudnya membacakan puisi ya. Yang pertama yaitu sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan tersebut puisi karya pribadi. Yang ketiga yaitu jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Yang keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut, misalnya sedih, senang, atau semangat. Yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Jika memang terpaksa harus membawa teks juga tidak apa-apa, yang penting intonasi, terus gerakan, mimik atau gerakan tubuh itu harus sesuai dengan isi puisi yang kalian bawakan.
Yang ketujuh yaitu ucapkan salam penutup kepada penonton setelah menampilkan deklamasi puisi selesai. Mendeklamasikan puisi teman. Lakukan hal-hal berikut agar kamu lebih percaya diri saat mendeklamasikan puisi karya temanmu. Sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. Yang kedua, berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Yang ketiga, tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Selanjutnya, saat mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, sapalah penonton dengan memperkenalkan diri. Yang kedua, melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Yang ketiga, tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Dan jangan lupa sebutkan itu puisi karya siapa. Kalau yang tadi karya pribadi, kalau ini milik teman, nah ya sebutkan aja nama teman kalian. Setelah mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada penonton, dan yang kedua, tutuplah deklamasi dengan penuh percaya diri. Dan jangan lupa salam. Oke, untuk muatan pelajaran berikutnya yaitu PPKN. Untuk bahasa Indonesia tentang deklamasi puisi milik pribadi ataupun teman tadi sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan muatan pelajaran PPKN. Materinya adalah keragaman agama dan tempat ibadah. Agama di Indonesia itu ada bermacam-macam, bukan hanya agama Islam aja, tapi ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini 6 agama yang sudah diakui di Indonesia. Oke, Ibu jelaskan satu-satu untuk tempat ibadah agama tersebut ya. Yang pertama adalah tempat ibadah agama Islam adalah di masjid. Tempat ibadah agama Kristen adalah di gereja, Katolik juga di gereja, sama-sama gereja tapi beda ya, yang satu Kristen Protestan, yang satu Katolik, itu beda tempatnya. Untuk yang selanjutnya adalah Hindu, itu tempat ibadahnya di pura. Buddha, nama tempat ibadahnya adalah Wihara, dan Konghucu tempat ibadahnya namanya kelenteng. Konghucu itu biasanya diikuti oleh kebanyakan orang-orang Cina ya. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama adalah menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya. Tidak boleh memaksakan agama ya. Dan tidak boleh membeda-bedakan. Untuk yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Jadi kalau bermain dengan teman, tetangga, itu kalau berbeda agama tidak boleh pilih kasih ya, semua harus dirangkul. Untuk yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi biarlah mereka menganut agama sesuai dengan kepercayaan mereka, keluarga mereka. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengejek, karena mereka punya privasi masing-masing. Selanjutnya adalah hari besar keagamaan. Nah, seperti yang kalian tahu, hari besar agama Islam itu yang kebanyakan kalian paham adalah ya Idul Fitri. Padahal banyak hari besar dalam agama Islam. Di antaranya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulud Nabi, dan Isra Mi'raj. Biasanya di kalender itu hari-hari besar itu biasanya ditandai oleh tanggal merah ya. Nah, itu adalah hari-hari besar agama Islam. Untuk yang kedua, agama Kristen itu juga mempunyai hari besar, antara lain adalah Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih.
Kristen dan Katolik itu sama, hari besarnya sama. Mereka juga tempat ibadahnya namanya juga sama, yaitu gereja. Nah, untuk agama selanjutnya adalah Hindu. Itu hari besarnya adalah Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Untuk yang kelima, agama Buddha, hari besar adalah Waisak, Ashada, dan Katina. Dan yang terakhir, agama Konghucu, itu hari besarnya namanya Imlek dan Cap Gomeh. Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keagamaan hari besar masing-masing. Keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing, seperti yang sudah Ibu jelaskan yang slide sebelumnya. Setiap perayaan hari besar agama memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Seperti kalian jika merayakan hari-hari besar dalam agama kalian seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu kalian pasti memiliki makna penting sendiri ya dalam merayakan dalam merayakan hari besar agama kalian. Nah, kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan mereka, seperti orang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Juga kita tetap harus menghargai cara mereka merayakan hari besar agama mereka masing-masing. Nah, demikian materi tematik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk tugas hari ini yaitu silakan kalian merangkum dari materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini, Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, semuanya ya, Bahasa Indonesia sendiri, PPKN sendiri. Nah, setelah selesai merangkumnya, tulis di buku tulis kalian ya, tulisan sendiri, tidak boleh dituliskan. Nah, setelah selesai kalian foto lalu kirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Materi hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya akan Ibu sampaikan pada hari Selasa depan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.